Saya kemarin sempat ziarah ke Bapak Sepuh, ya, Bapak Sepuh, Pak Solihin GP. Sebutannya Bapak Sepuh ya, Bapak Ibu. Bapak Sepuh. Lalu kemudian ke Paguyuban Pasundan. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa tanah Pasundan ini adalah tanah yang kokoh kuat dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Itulah pilar dari tanah Pasundan. Maka beliau kemarin menyampaikan pesan kepada kami semua yang hadir. Walaupun saya bukan dari tanah Pasundan, tapi semua kami dipesankan bahwa kalau ingin Indonesia ini tetap kuat dan kokoh, maka jagalah agar Islamnya benar-benar mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu pesan beliau kepada saya dan kepada kami semua. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Kata ulama, doa salah satu musuhnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan doa itu. Jadi kalau kita berdoa, Bapak Ibu, ya Allah, jadikanlah anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Tapi kita sebagai orang tua justru menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Musuh dari doa kita adalah perbuatan yang bertentangan dengan makna dari doa yang kita munajatkan. Maka kalau kita berdoa supaya Indonesia ini berkah, salah satu syarat utamanya adalah jauhkan diri kita dari segala macam perbuatan yang bisa mencabut keberkahan dari negara kita. Salah satu yang bisa merusak keberkahan, yang disebutkan bahkan di dalam Al-Quran sebagai fahisyah. Kita tahu dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kalau Allah sudah menyampaikan sesuatu itu fahisyah, berarti keburukannya itu sudah tidak ada bandingannya. Di antara yang disebut fahisyah oleh Allah itu adalah perzinahan. Dan di antara perbuatan buruk yang lain yang juga disebut fahisyah oleh Allah adalah membuat dan menyebarkan berita bohong. Jadi bohong, berita bohong itu dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan al-fahisyah. Termasuk kekejian yang luar biasa. Kenapa berita bohong itu disebut kekejian? Karena berita bohong itu menyasar kehormatan manusia biasanya. Berita bohong itu dulu pada masa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyasar seorang yang sangat dicintai oleh Rasul yang namanya Sayyidah Aisyah. Begitu dilihat, nih masyarakat yang ada di Madinah kelihatannya akan kuat. Maka dicari-cari oleh orang-orang munafik pada waktu itu, orang-orang yang tidak suka kepada ajaran Rasul pada waktu itu, dicari jalan bagaimana masyarakat Islam, umat yang dibangun oleh Rasul yang kuat ini bisa menjadi umat yang goyah dan bisa dihancurkan. Maka salah satu caranya adalah dengan menyebarkan berita bohong. Berita bohong yang terkait dengan Sayyidah Aisyah, istri dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Goncang Madinah. Turunlah ayat 11 sampai ayat 20 dari surah An-Nur. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa berita-berita bohong, apalagi yang terkait dengan kehormatan seseorang, saudara kita sesama muslim, adalah sesuatu yang sangat berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ajak Bapak Ibu, mari kita renungkan ayat 11 sampai ayat 20. Silahkan dibaca masing-masing. Lihat bagaimana Allah menguraikan
Bagaimana hoax itu bisa merusak persaudaraan kita. Bagaimana berita bohong itu menyebabkan rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya. Dan kalau rakyat sudah tidak percaya kepada pemimpinnya, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itulah yang disasar oleh berita-berita bohong itu. Maka para santri yang tadi disampaikan ada gerakan santri literasi. Saya berharap santri-santri bisa menjadi orang-orang yang terdepan untuk membersihkan berita-berita bohong itu. Siap para santri semua? Kita para santri itu diajar al-khabar yahtamilus sidqa wal kadzib. Tidak semua berita itu dapat dipercaya. Kita nilai, kita ukur, lihat faktualitasnya benar atau tidak. Bahkan tidak setiap yang benar itu perlu disiarkan. Kalau ada aib pribadi orang, jangan kita siarkan. Apalagi sesuatu yang tidak benar. Apa yang kita sebarkan? Yang kita sebarkan adalah kebenaran yang bermanfaat. Kebenaran yang bermanfaat. Bapak Ibu, munajat kita adalah bagian dari ikhtiar kita untuk terus menjaga tidak hanya diri kita, keluarga kita, tapi juga masyarakat kita. Semua hal-hal yang baik yang telah kita bangun bersama sebagai bangsa. Di tanah Pasundan ini, saya kemarin sempat ziarah ke Bapak Sepuh, ya, Bapak Sepuh, Pak Solihin GP. Sebutannya Bapak Sepuh ya, Bapak Ibu. Bapak Sepuh, lalu kemudian ke Paguyuban Pasundan. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa tanah Pasundan ini adalah tanah yang kokoh kuat dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Itulah pilar dari tanah Pasundan. Maka beliau kemarin menyampaikan pesan kepada kami semua yang hadir. Walaupun saya bukan dari tanah Pasundan, tapi semua kami dipesankan bahwa kalau ingin Indonesia ini tetap kuat dan kokoh, maka jagalah agar Islamnya benar-benar mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu pesan beliau-beliau kepada saya dan kepada kami semua. Maka itu pula yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara. Ini ibu-ibu kan punya handphone Bu ya? Ibu-ibu punya handphone enggak? Nah, saya berharap salah satu yang pertama yang ibu-ibu lakukan juga kita semua. Selesai dari majelis ini, kita bersihkan handphone kita dari berita-berita hoax. Setuju Bapak Ibu? Bersihkan. Karena kalau kita biarkan, itu sama dengan kita mengantongi kebohongan kemanapun kita pergi. Dan ketika kita mengantongi sesuatu yang batil, maka kita akan bertanggung jawab di depan Allah. Buang. Ganti dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadikan teknologi menjadi jalan kita untuk semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari tuntunan yang mulia. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan senang bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Tidak hanya saat ini kita bermunajat, setiap saat kirim doa-doa yang terbaik untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Doa-doa yang terbaik itulah yang akan menjadi keberkahan sekarang maupun di masa yang akan datang untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekaligus saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.